Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang antipsikotik. Yang dimaksud dengan antipsikotik adalah gangguan jiwa yang mana ditandai dengan ketidakmampuan individuan menilai kenyataan yang terjadi. Misalnya, terdapat halusinasi, waham, dan perilaku aneh atau kacau. Antipsikotik adalah obat-obat yang dapat menekankan fungsi-fungsi psikis tertentu tanpa mempengaruhi fungsi umum seperti berpikir dan berperilaku normal. Obat-obat ini juga dapat meredamkan emosi dan agresi dan dapat pula menghilangkan atau mengurangi gangguan jiwa. Jenis-jenis gangguan psikotik yang pertama adalah skizofrenia. Yang dimaksud dengan skizofrenia adalah mental yang ditandai dengan gangguan proses pikir dan emosi. Yang kedua adalah gangguan delusi. Yang dimaksud dengan gangguan delusi adalah kondisi pikiran berisi lebih dari satu delusi. Arti dari delusi yaitu kepercayaan dalam pikiran seseorang yang muncul dalam bentuk nyata. Yang ketiga adalah gangguan psikotik singkat. Yang dimaksud dengan gangguan psikotik singkat adalah gangguan yang berlangsung singkat, yaitu dalam 1 minggu atau 1 bulan saja. Ada pula mekanisme kerja dari antipsikotik. Obat-obat antipsikotik menimbulkan efek farmakologis dengan mempengaruhi mekanisme dopaminergic, yaitu dengan bekerja sebagai antagonis pada reseptor dopamin, memblok dopamin sehingga tidak dapat berinteraksi dengan reseptor. Pemblokan tersebut terjadi pada pra dan postsinaptik reseptor dopamin sehingga kadar dopamin dalam tubuh meningkat dan menyebabkan terjadinya efek antipsikotik. Penggolongan antipsikotik. Yang pertama adalah antipsikotik klasik. Efektif mengatasi simptom positif. Umumnya dibagi lagi dalam sejumlah kelompok kimiawi. Yang pertama adalah derivat fenotiazin. Yang kedua adalah derivat tizoden. Yang ketiga adalah derivat butirofenon. Yang keempat adalah derivat butiviferidin. Ada pula mekanisme kerja tipikal atau klasik. Memblok reseptor D2 khususnya di mesolimbik dopamine pathways. Oleh karena itu disebut juga dengan antagonis reseptor dopamin atau ARD, atau antipsikotik konvensional atau tipikal. Antipsikotik atipis seperti sulpirida, clozapine, risperidon, olanzapin, dan quetiapin yang bekerja efektif melawan simptom negatif yang praktis kebal terhadap obat klasik. Mekanisme kerja atipikal yaitu sebagai serotonin dopamin antagonis atau yang biasa disingkat dengan SDA yang bekerja melalui interaksi antara serotonin dan dopamin pada keempat jalur dopamin di otak. Hal ini menyebabkan efek samping sindrom ekstrapiramidal lebih rendah dan sangat efektif untuk mengatasi gejala negatif. Selanjutnya, obat yang digunakan untuk antipsikotis yang pertama yaitu chlorpromazine HCl. Indikasi chlorpromazine ini memiliki antipsikotis lemah, sedangkan daya antihistamin dan alfa adrenergiknya lebih kuat. Obat ini memperkuat efek analgetik sehingga membuat pasien lebih tak acuh pada rasa sakitnya. Selain pada keadaan antipsikotis dan sebagai obat tambahan pada analgetik, chlorpromazine juga digunakan sebagai obat seduh yang tak henti-hentinya atau cegukan yang berkepanjangan. Dosisnya yaitu untuk psikotis oral, intravena
atau intramuskular 3 kali sehari 25 mg selama 3 sampai 4 hari. Bila perlu dinaikkan sampai 1 gram sehari. Pada sedu atau cegukan yaitu 3 sampai 4 kali sehari 25 sampai 50 mg. Sebagai adjuvan pada nyeri hebat atau sedang yaitu 2 sampai 4 kali sehari 25 mg. Efek samping dari klorpromazin HCl ini yaitu terhadap hati dan darah dan juga dapat menyumbat saluran empedu. Nama dagang dari klorpromazin HCl ini ada CPZ, ada Largactil. Selanjutnya yaitu obat kedua untuk antipsikotis yaitu haloperidol. Haloperidol sendiri memiliki mekanisme kerja meningkatkan metabolisme dopamin pada daerah yang kaya dopamin. Dan indikasinya yaitu untuk antipsikosis dan antiemetis kuat dan digunakan sebagai obat referensi untuk antipsikotis baru. Dosisnya yaitu untuk psikotis oral 2-4 kali sehari 1,5 sampai 5 mg dan untuk manula atau pemeliharaan 2-4 mg sehari. Efek sampingnya yaitu distonia dan akatisia yang sering terjadi pada dosis tinggi dan menimbulkan kejang-kejang. Dan untuk nama dagang dari haloperidol sendiri ada Lodomer, ada Haldol, ada Govotil. Obat risperidon, yang dimana terdapat indikasi berkhasiat antipsikosis dan antiserotonin kuat. Daya blokadenya berbanding balik 1 cukup baik. Dianjurkan untuk psikosis schizofrenia yang kronis guna menangani simptom negatif, khususnya bila obat lain kurang efektif. Dosisnya oral 2-1 mg maksimal 2-5 mg sehari. Efek sampingnya sukar tidur, gelisah, rasa takut, dan nyeri kepala. Selanjutnya trifluperazin, berdaya antipsikosis kuat dengan daya anti-adrenergis dan anti-serotonin lemah. Dosisnya oral 2-3 atau 2-4 mg maksimal 24 mg sehari. Efek sampingnya gap sering timbul. Untuk nama dagangnya, yang pertama Trifuxi, yang kedua Wellflu 5 mg, yang ketiga Estezan. Selanjutnya antidepresi. Depresi adalah gangguan jiwa yang paling umum di dunia. Antidepresi adalah obat-obat yang mampu memperbaiki suasana jiwa dengan menghilangkan atau meringankan gejala keadaan murung yang disebabkan oleh kesulitan sosial ekonomi, obat-obatan atau penyakit lainnya. Penyebab depresi yaitu terganggunya keseimbangan antara neurotransmitter di otak, khususnya akibat kekurangan serotonin dan noradrenalin di saraf-saraf otak. Selain neurotransmitter, faktor keturunan merupakan pemeran penting pada terjadinya depresi. Selanjutnya itu mekanisme kerja antidepresan. Antidepresi bekerja dengan jalan menghambat reuptake serotonin dan noradrenalin di ujung-ujung saraf otak dan dengan demikian memperpanjang masa waktu tersedianya neurotransmitter tersebut. Di samping itu, antidepresi dapat mempengaruhi reseptor postsinaptis. Akan tetapi, mekanisme kerjanya yang tepat belum diketahui. Selanjutnya itu jenis-jenis obat antidepresi. Yang pertama itu ada antidepresi klasik. Obat-obat ini menghambat resorpsi kembali dan serotonin dan noradrenalin dari sela sinapsi di ujung-ujung saraf. Dia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu zat trisiklik atau ATC, yaitu amitriptilin, dosekpin, desolepin, imipramin, desipramin, dan clomipramin. Obat-obat ini memiliki struktur dasar cincin 3 mirip dengan struktur antipsikotika kelompok fenotiazin dan tiosanten. Yang kedua itu zat tetrasiklis yaitu maprotilin, mianserin dengan struktur tetrasiklis tetapi dengan sifat yang hampir sama. Maprotilin dan desipramin menghambat secara selektif reuptake dari NA. NA itu selektif NA reuptake inhibitor. Begitu pula mianserin, yaitu lemah. Yang kedua yaitu obat generasi kedua dengan struktur kimiawi lain yang menimbulkan lebih sedikit efek samping.
Yang pertama itu SSRIs, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Fluvasamin, fluoxetine, paroxetine, sertralin, dan citalopram. Kemudian itu ada NASA, yaitu noradrenalin dan serotonin antidepresan. Yang ketiga itu ada MAO, blockers, phenizin, dan tranicipromin. Obat ini menghambat enzim monoamin oksidase MAO yang mengurangkan zat-zat monoamin setelah selesai aktivitasnya. Yang keempat yaitu tritofan, oxtriptan, dan pyridoxine. Selanjutnya yaitu fluoxetine. Fluoxetine merupakan obat antidepresan golongan SSRI, singkatan dari Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yang digunakan untuk mengatasi depresi, gangguan obsesif kompulsif atau disebut dengan OCD, gangguan disforik, pramenstruasi, bulimia, dan serangan panik. SSRI merupakan jenis antidepresan yang cenderung tidak menimbulkan efek samping yang parah, sehingga menjadi salah satu jenis obat yang diresepkan oleh dokter. Obat ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas zat alami serotonin dalam otak. Nah, serotonin ini sendiri merupakan zat yang dipercaya dapat menimbulkan perasaan nyaman dan senang. Nah, senyawa fenoksipropilamin dengan gugus trifluorometil menghambat reuptake serotonin secara spesifik. Adapun dosis fluoxetine ini yaitu pada kondisi depresi diberikan secara oral 20 mg sehari. Bila perlu dinaikkan setiap 2 minggu sampai maksimal 60 mg sehari dalam 2 dosis. Efek sampingnya yaitu mual, nyeri kepala, nervositas, mulut kering, tremor, dan rasa takut. Adapun merek dagang dari fluoxetine ini yaitu Nopres, Noxetine, Zax, Calcetin, dan Prozac. Selanjutnya yaitu sertralin. Adapun indikasi dari obat ini yaitu untuk mengobati depresi, serangan panik, gangguan obsesif kompulsif atau OCD tadi, gangguan stres pasca trauma, gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial, dan bentuk parasindrom pramenstruasi. Nah, sertralin ini dikenal sebagai serotonin reuptake inhibitor SSRI tadi, yang bekerja dengan membantu mengembalikan keseimbangan zat alami tertentu yaitu serotonin di otak. Efek samping dari obat ini yaitu pusing, lemas, mengantuk, mual, diare atau konstipasi, sakit kepala, gelisah, mulut kering, kesemutan. Untuk dosisnya, pada kondisi depresi dan OCD, dewasa 50 mg per hari, dosis maksimum 200 mg per hari. Pada gangguan panik, PTSD, dan gangguan kecemasan sosial itu untuk dewasa 25 sampai 50 mg per hari, dosis maksimum 200 mg per hari. Merek dagang dari sertralin ini yaitu Antipres, Deptral, Fatral, Fridep, Iglodep, Nudep, Serlof, Sernade, Zerlin, dan Zoloft. Masuk ke bagian anti-epilepsi. Epilepsi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya serangan. Epilepsi atau yang kita kenal dengan penyakit ayan atau sawan adalah suatu gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya dengan perubahan kesadaran. Nah, adapun anti-epilepsi merupakan obat-obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati serangan atau bangkitan epilepsi tadi. Kemudian jenis-jenis epilepsi ada 3 grand mal, contohnya kejang-kejang kaku bersamaan dengan kejutan-kejutan ritmis dari anggota badan yang hilang untuk sementara kesadarannya dan tonus. Kemudian ada petit mal, serangan yang hanya singkat 1-30 detik dengan penurunan kesadaran ringan tanpa kejang-kejang. Yang ketiga ada parsial. Bentuk serangan parsial ini umumnya berlangsung dengan kesadaran hanya menurun untuk sebagian tanpa hilang ingatan. Kemudian ada mekanisme anti-epilepsi, ada 6. Yang pertama itu memperkuat efek GABA, yang kedua menghambat kerjanya aspartat dan glutamat, yang ketiga memblokir saluran-saluran natrium dan kalsium, yang keempat meningkatkan ambang serangan dengan jalan menstabilkan membran sel, yang kelima mencegah timbulnya pelepasan muatan listrik, yang keenam menghindari menjalarnya hiperaktivitas atau muatan listrik.
Kemudian penggolongan obat anti epilepsi ini ada obat generasi pertama barbital, sifat khususnya terlepas dari sifat hipotoniknya. Kemudian ada suknimida, yaitu senyawa ini memiliki kesamaan dalam gugus cincin dan phenytoin. Phenytoin digunakan dalam grand mal. Kemudian obat generasi kedua ada vigabatrin, lamotrigin, dan gabapentin. Berikut merupakan contoh-contoh obat yang digunakan untuk epilepsi. Yang pertama, fenobarbital. Nama dagang dari fenobarbital ini yaitu luminal, sibital, fental, dan fenobarbital. Khasiatnya digunakan pada serangan grand mal dan status epileptik. Berdasarkan sifatnya, dapat memblokir pelepasan muatan listrik di otak. Untuk mengatasi efek hipnotiknya, obat ini dapat dikombinasikan dengan kafein. Dosisnya yaitu 1-2 kali sehari 125 mg, maksimal 400 mg dalam 2 kali. Pada anak-anak 2-12 bulan, 4 mg per kilogram berat badan sehari. Pada status epilepsi dewasa, 200-300 mg. Efek sampingnya pusing, mengantuk, dan ataksia. Kemudian ada phenytoin. Nama dagang dari phenytoin ini yaitu kutoin, dilantin, dekatona, zentrofil, dan fenitin. Phenytoin terutama efektif pada grand mal dan serangan psikomotor, tetapi tidak boleh diberikan pada petit mal karena dapat memprovokasi absences. Dosisnya permulaan sehari 2-5 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 2 dosis. Dan dosis pemeliharaan 2 kali sehari 100-300 mg pada waktu makan dengan banyak minum air. Pada anak-anak 2-16 tahun, permulaan sehari 4-7 mg per berat badan dibagi dalam 2 dosis, dan dosis pemeliharaan sehari 4-100 mg per berat badan. Efek sampingnya yaitu mual, pusing, dan bertambahnya rambut atau bulu badan. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena bersifat teratogen.